Halo semuanya, selamat datang kembali di Repots Maljum Malam Jumat. Gini Phil, jadi tuh Gimana tuh Zar? Gimana ya? Mantuk wis. Corona tuh Cok. Jadi tuh emang di kita selama hidup ini ya, bahkan dari kecil pun udah kayak dikasih tahu dukun, pesugihan dukun dan itu lain-lain. udah. Dan emang setelah kita beranjak dewasa gitu, ternyata emang banyak gitu. Mungkin dulu kita nggak relate gitu ya, dukun anjing, dukun nggak percaya gitu, tai gitu ya. Tapi sekarang tuh kayak ada Ya enggak dukun dikatain anjing dong. ya maksudnya nggak percaya gitu loh. Bahkan iya. ya sampai sekarang pun kan orang tua juga nggak ada tuh dukun gini. Iya itu kan Untuk sebagian orang tua kan. biar menghindarin anaknya buat. Ya, tapi ada juga yang orang tuanya asli nggak pengen tahu aja gitu. Masih kayak ya orang agamis. Wow. Gitu. Terus Musyrik? Gitu ya. Semakin kita kesini tuh kayak bahkan mungkin sekitar kita pun ada yang pakai pesugihan. Dan kan sebenarnya pesugihan banyak banget ya. Banyak Ada buat jenisnya. percintaan. Ya terus, penglaris juga dia. buat bangunan Buat dan bangunan lain-lain buat gitu. ya. Jadi sebenarnya tuh pesugihan tuh apa sih? Gimana ya? Bukan Apa nih? pesugihan tuh sebenarnya udah lebih ke spesifik lagi buat ke Bukan ranah sejenisnya. dunia ya. Udah masuk ke ngeblend di dunia dan dimensi yang lain. Nah gitu itu pasti lah ya, itu pasti. Pesugihan tuh sebenarnya buat di bidang-bidang kayak karir gitu. Oh, karir. Iya, Karir soalnya dan kan- percintaan ya. Enggak, Percintaan enggak? itu namanya pelet. Oh, Nah, pelet. Pelet takari itu. ya kembali lagi. Ini serem loh ini acaranya. Ini acaranya serem loh. Zar. Ini enggak ada backsound, tapi kalau di video bisa di-upload pasti ada backsound. Ada backsoundnya ini. Tapi kita mah ketawa. Ini acara serem. Serem. Mindset acara serem. Oke. Serem. Pesugihan itu udah dari katanya sendiri itu kan sugi dari bahasa Jawa yang artinya kaya. Kaya. Jadi sebenarnya itu Tajir. lebih ke karir gitu ya, lebih ke pekerjaan. Dan Jadi, uang, bahkan ada yang instan banget uang gitu kan. Jadi sebenarnya pesugihan itu gini. Pesugihan itu kayak kesepakatan. Pesugihan itu kesepakatan. Dia pesugihan itu untuk kesepakatan antara manusia yang ingin melakukan pesugihan itu sama makhluk yang bakal nurutin keinginannya itu. Berarti nggak ada perantaranya, dukun atau Ada. Itu pasti pakai. Berarti kesepakatan sama dukun itu dulu. Tapi yang berinteraksi ke dukun itu kan Nah gitu manusia ngontak ke dukun lah ya Pak, saya mau ambil pesugihan nih gitu kan. Terus dukunnya nyariin lah ke brokernya setan gitu kan. setan dipilih-pilih. Ini setan pakainya ya. Aku pak. Jangan kamu nggak laku gitu kan. Ya itu. Jadi orangnya ini bikin kesepakatan sama makhluk gaibnya itu lewat perantara jin. Dukun itu. Tapi untuk menjadi seorang dukun, itu tuh banyak gak sih cara-cara untuk menjadi bisa berinteraksi dengan itu? Ya, apakah ada sebenarnya- ritual-ritual tertentu yang bisa itu. kita buat? Dan itu kan bisa diperjualbelikan ya. Jadi pekerjaan kamu apa? Pekerjaan papa kamu apa? Dukun. Keren banget ya. Gila modern sekali. Sekarang sudah ada binomo. Masih pakai dukun. Ya. Jadi semisal nih Misal kamu pengen jadi dukun, anjing kok dukun cowok pesugihan apa? dulu Pesugihan. kita Pesugihan bahas dulu. pesugihan Oh, dukun next chapter lah ya. oke gitu. Jadi gini, pesugihan itu sebenarnya pengertiannya kesepakatan antara manusia dan makhluk gaib yang berfokus di menambahkan atau ya gitu memperlancar karir lah ya. Jadi misal orang nih punya usaha gitu kan. Paling gampang deh, yang biasa banget itu Bakso rumah makan. Ya. rumah makan, Dan tempat makan itu. ya yang paling banyak didengar kan pasti kalau rumah makan itu dimakan di situ nggak enak, enak tapi juga pulang nggak enak. Nah itu kemungkinan pakai pesugihan katanya gitu ya.
Nah, itu kan juga dia awalnya kan dari gejala mental itu, Bro. Gejala mental. Gejala mental itu Kembali kan lagi ya? kembali lagi gejala mental. Itu Berarti diri itu, sendiri kan berarti. pesugihan itu tuh orang yang Mm-mm, nggak jadi orang bunuh yang diri. bukan gitu. Itu maksudnya orang orang yang nggak pede sendiri sama usahanya Sama itu. usaha, iya. Jadi dia Akhirnya berdoa, tapi berdoa ke dukun. Enggak. berdoa sih, itu bayar sih. Bayar ke dukun. Nah tapi ya ini orang kan bikin pesugihan buat kaya. Berarti orang itu nggak punya duit kan. Tapi bayaran ke dukun itu buat pesugihan itu pakai apa? Cuk. Pastilah ya, itu pasti dia udah punya duit nih. Ada Berarti modal nih. Buat itu ya. Cuman daripada modalnya itu dikasihin ke usahanya full, yang nggak tahu nanti jalannya gimana, mending kasih ke pesugihan yang udah jelas nanti nggak tahu kemana. Tapi ada nggak sih ada apa barang selain uang untuk misalnya yang apa namanya? Pembayaran gitu. Ya, misal tumbal. Gitu. Itu Jadi yang sebenarnya maksudnya, gini. aku maksud gitu. Jadi sebenarnya gini, misal kita nih mau pakai pesugihan lah ya, pakai pesugihan gitu. Kita bayar ke dukunnya pakai uang lah, jelas. Dukun makannya nasi belinya pakai uang kan. Masa dukun nggak makan? Nah gitu, makanya susah juga jadi dukun. Kita bayar ke dukun. Dukunnya nanti itu nyariin ke makhluk goibnya itu. Kesepakatannya yang cocok sama orang ini juga. Dan ini apa ya? Orang yang mau pesugihan ini sama makhluk goibnya itu bikin kesepakatan. Perantaranya dukun itu. Ya pasti dukunnya harus dibayar dong. Dan pasti nanti makhluk goibnya itu tetap minta sesuatu buat sesuatu dimakan pasti. atau apa gitu. Untuk jaminan juga sebenarnya. Berarti mungkin yang buat tumbal itu tuh mungkin dimakan sama setannya itu. Nah gitu. Ya. Jadi entah dimakan lah, entah dijadiin anak buah lah atau gimana gitu kan. Gini. Dan banyak juga yang gitu. Banyak juga macamnya dia. Tumbal yang dipakai itu. Entah dari pertama dari makhluk-makhluk hidup. Anaknya sendiri bahkan. Mungkin ya. Kucing. Terus benda-benda mati. Hewan-hewan gitu bisa nggak? Hewan-hewan bisa. Hewan-hewan bisa. Contohnya nih. Itu Kayak burung-burung yang dicat merah kuning itu bisa nggak? Kamu beli nih, itu tumbal biar anakmu diem, cowok. Diem. Tapi bisa. Nah, gitu bisa. Bisa. Contohnya nih kayak semisal pembangunan jembatan besar nih ya. Biasanya tuh kan pernah denger nih mitos kayak apa ya ritual-ritual kepala kerbau dimasukin. Kepala cupang gitu. Cupang kepalanya Kecil ya? setannya seberapa coba itu loh? Nggak bisa makan dia? Nggak bisa makan. Nggak ya. kenyang. Nggak kenyang. Biasanya belinya di warteg dia. Warteg kepala cupang juga. Nah itu dia biasanya kalau itu kan kalau nggak kepala kerbau terus apa kayak biasanya contohnya itu ya kepala kerbau terus kucing apa ya namanya itu Kucing Anggora, Persia, Kan, jadi kucing yang Bengal. yang punya 3 warna itu loh kuning hitam putih tapi jantan. Tahu. Pernah denger ya? Pernah. Tapi Dia jantan. kelainan gitu ya? Nah apa yang namanya Kayak anxiety disorder gitu. kembang telon. Kembang telon. Dia namanya kucing kembang telon. Jadi kucing yang punya 3 warna tapi jantan. Nah itu kan sebenarnya juga hidupnya susah itu. Maksudnya gampang mati ya kucing itu. Jadi harus diurus banget. Terus contohnya lagi Berarti kayak kalau hewan-hewan gitu tuh hewan-hewan nggak asal-asalan ya? Iya, nggak hewan asal-asalan. yang mungkin memiliki kespesialan. Jadi Pernah yang dengar juga punya kucing yang energi warna gitu. hitam banget. Nah, kucing Sama ayam kucing cemani itu. apa? Ayam cemani itu kan ayamnya dia tuh kayak ya aneh ya menurutku ya. Ayam apa? Ayam kate itu? Kalau cemani boleh. Kalau katanya cemani kalau kate boleh. bisa ya? Iya. Tapi kalau kate biasa spesial ya. enggak, dia itu sombong ayam. Sombong. Ayam sombong gitu. Lanjut. Contohnya ada itu. Terus Yang makhluk hidup lagi lah ya manusia. Itu yang paling parah ya? Paling parah. berarti Salah satu. emang itu mungkin buat yang kayak pesugihan yang bener-bener gede banget. Gitu. atau pembangunan gitu. Biasanya kan pakai manusia tuh biasanya entah diambil darahnya tok Atau kepala. enggak bisa? juga. Gini. Entah darahnya, entah fisiknya. Contohnya kayak pembangunan jembatan juga. Kalau pernah denger kan kayak Pernah. ada Sering banget denger. kuli yang terus nemuin manusia. nah itu kan kulinya dijebak dimasukin dicor sekalian itu kan.
katanya biar kuat itu. Itu juga termasuk apa namanya ya pertumbuhan duniawi lah ya. Pertumbuhan duniawi. Ya itu. Itulah kehidupan. Ya. Itulah kehidupan. Bahkan ada juga yang sampai numbalin keturunannya sendiri. Anaknya sendiri bahkan ya. Iya, bahkan sampai ada yang nggak harus apa ya namanya, nggak harus meninggal nih misalnya nih, bikin tapi cacat, sakit-sakitan gitu. Iya, cacat sakit-sakitan terus jalan, gitu, itu juga bisa. Gitu. Bahkan sampai ada yang nggak cuman dia numbelin anaknya gitu, tapi sampai ke keturunannya pun ditumbalin kan juga ada. Yaitu tujuannya buat ngambil yang sangat besar gitu. Tapi salah nggak sih orang tua kalau menumbalkan seorang anak untuk mendapatkan uang lebih, tapi untuk anaknya itu sendiri? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Ya apa-apa lah anjing. Sayangnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Iya, kebaikan anak tapi itu tetap sendiri. salah. Tapi tetap jadi setan nantinya. Terus nih, kalau kita pengen pesugihan gitu, terus melakukan ritual-ritual pesugihan gitu tuh ada itu nggak sih, ada kayak apa namanya, efek samping atau gimana gitu akibat? Ya biasanya mual-mual sama sakit kepala sih. Sekarang hidup-hidupan susah gara-gara itu. Hidup susah gara-gara itu. Pesugihan bro. Pesugihan. Ini kan corona krisis ekonomi juga dia. Tuh. Jadi di ritual-ritual itu ada bener nggak ini? Apanya? Dijawab dulu. Efek sampingnya. Ya itu efek sampingnya itu pakai tumbal itu sebenarnya nggak ada efek samping juga. Nggak ada efek samping sebenarnya pakai tumbal itu buat menghindari ya gitu hal-hal buruk, hal-hal buruk yang bakal terjadi ya. Gitu. Tapi melakukan hal buruk ke orang lain. Nah, gitu kan makanya itu kan nggak bisa dihilangkan kan hal buruk, bisanya dialihkan ke hal yang lain. Tapi ada itu nggak sih? Kalau aku pernah dengar tuh ada pesugihan yang emang buat, ada pesugihan putih hitam lah kasarannya. Ada yang pesugihan yang buat kebaikan sama ada yang kejahatan gitu. Bukan buat kebaikan atau buat kejahatan gitu. Contohnya ini nih. Ini kamu tahu apa? New Balance. Ini gelang. Oh, itu gelang. Gelang biasa sih. Nggak perlu dipikir juga. Jadi sebenarnya tuh ada pesugihan yang pakai gelang. Ada. Nah, itu contoh balik lagi ke materi yang tadi. Itu pesugihan yang pakai benda mati. Contohnya pakai mustika atau mustika tuh apa ya? Penambah aura, penambah kecantikan kayak kalung, gelang, mahkota. Kalau zaman sekarang softline juga mungkin ya. Terus baju Deus, kotak-kotak. Nanti kristal. Nggak boleh kristal di sini, nggak boleh. Nanti kita tunjukin aja di lain konten. Terus apa lagi tadi? Musika gitu kan, contohnya kayak gelang dan lain-lain, itu fungsinya juga sama sebenarnya, juga tumbal gitu. Cuman, nah ini bedanya di apa ya, pesugihan yang ilmu putih atau ilmu hitam gitu kan, lebih ke tumbalnya sebenarnya, arah ke tumbalnya. Jadi kalau pakai mustika gitu, biasanya lebih yang disebut putih itu yang pakainya tumbal mustika gitu. Sebenarnya karena tidak mengorbankan orang lain. Nah, gitu, tidak mengorbankan makhluk hidup lah. Gitu. Merugikan hal-hal yang lain lah. Dan itu apa ya? Lebih ke kesepakatannya apa ya? Kayak zaman sekarang tuh kalau jual lepas gitu. Kalau pakai mustika itu. Jadi semisal mustika itu ditarik dari tempat yang ingin dikasih pesugihan, misal apa namanya, dia nggak berlaku gitu. Ruko nih, misal ruko dibangun pakai mustika itu. Berarti terus udah kayak dikasih mantra gitu ya. Jadi barang-barang dia itu khusus, buat itu khusus. Gitu. Ya bukan buat dikasih mantra ya, dia sebenarnya udah dikasihin ke makhluk itu dan di situ sebagai penanda juga di situ. Jadi misal ada ruko, pengen kelihatan megah nih. Nah, nanti pas pembangunan ruko itu dikasih apa sih? Kasih kubah jadi masjid, coba. Masjid. Itu kan jadi megah juga tapi. Iya, megah sih. Megah. Cuman enggak dong masjid dikasih mustika gitu. Di mustika itu dikasih masjid. lanjut. Sholat di mustika kamu. Lanjut. Nah, gitu ditanam di pembangunannya itu. Misal di apa namanya? Apa sih? Di tanah-tanah, di bawah tanahnya gitu atau bukan bawah tanah, basement itu. Apa namanya? Fondasi. Di pondasinya ditanam mustika di setiap sudutnya itu kan. Itu fungsinya biar megah itu. Semisal nggak ditanam nih, misal ditaruh aja nih, kayak benda ditaruh di suatu ruangan gitu kan. Itu semisal benda itu dibawa keluar atau dibawa pergi dari rumah itu atau bangunan itu ya katanya sih
itu apa ya namanya fungsi Hilang, musika itu hilang. Berarti setelah kita dengerin dari Afila ini kayak emang itu tuh dikhususkan gitu loh. Jadi kayak mantranya emang dikhususkan ke dia. Berarti kalau orang yang melakukan pesugihan itu udah meninggal itu masih berlaku nggak? Atau berarti enggak gitu? Karena kan emang mantranya ditujukan ke orang itu juga. Jadi kayak dia tuh subjeknya. Bukan mantra sih sebenarnya, kayak kontraknya. Kontraknya. Oh, berarti kalau meninggal udah nggak berlaku dong? Nah itu kembali lagi ke yang tak sebutin tadi di awal, kayak yang sampai numbalin turunannya. Oh. Jadi kamu tuh tetap, misal restoran ini tetap bakal laku sampai keturunanku yang keberapa gitu. Dan itu bisa kamu jadiin tumbal. Gitu. Misal mandul ya nggak bisa. Oh gitu. Gitu kan. Jadi lagi. Udah. Nah, jadi semisal kamu nih pakai pesugihan gitu. Semisal kalau kamu di bidang entertain, tadi kan udah contohnya banyak nih, bidang restoran, bangunan dan lainnya. Bidang entertain tuh pakai susuk lah ibaratnya itu. Itu kan sebenarnya hampir sama sistemnya. Pakai kontrak kerja juga. Ya sebutannya gitu lah ya, MOU. Nah gitu kalau zaman sekarangnya kan. Proposal sponsorship. Nggak perlu dong. Mau disponsorin siapa? Sponsorin Raja Setan. Lanjut. Ampun Raja. Nah itu, misal kamu pakai pesugihan gitu contohnya. Nah itu apa tadi? Susuk. Susuk. Berapa susuknya? 2000. Oh 2000. Nah, susuk itu juga sebenarnya bisa hilang kalau ya kayak tadi kayak kamu cabut. Misalnya biasanya yang tanam susuk tuh pakai musika gitu. Ya, semisal pakai batu apa kayak berlian, ake gitu kan. Kan Ake kesannya kan Ake juga terkenal untuk itu ya kayak. Ya, gitu dia soalnya batu mulia. Batu Ya mulia. seperti yang aku bilang tadi kan, kayak yang aku bilang tadi, benda-benda yang untuk menambah aura lebih bagus, kayak perhiasan-perhiasan gitu kan, itu bisa pakai jadiin mustika gitu. Terus misal dilepas dari, kan dia ditanam di badannya kan, berarti apa yang namanya mustika itu kan. Misal dilepas itu ya berarti udah hilang, udah nggak berlaku lagi. Tiba-tiba keriput. Tiba-tiba keriput. Ternyata hilang pesugihannya. Iya, kasihan gitu. Copot. Kirain hilang pesugihan, ternyata dulunya operasi plastik. Ya gitulah. Terus misal kamu nih kayak pakai pesugihan gitu. Itu semisal apa ya? Pakai, sebenarnya nggak bisa kontrak lepas juga kayak yang aku sebutin awal tadi ya. Sebenarnya setelah kamu meninggal pun kamu itu tetap terikat sama makhluk gaib itu yang kamu ajak bikin perjanjian itu. Sebenarnya gitu. Jadi mau bagaimanapun alasannya, bagaimanapun ritualnya, apapun tumbalnya, itu pasti ujung-ujungnya orang yang pengen pesugihan itu yang pasti kena. Dia pasti kena, entah nanti jiwanya ikut jadi pengikutnya makhluk itu. Berarti itu efek sampingnya ya? Iya, itu efek sampingnya. Ya, contohnya salah satu lah. Salah satunya. Akibat ya nggak ada akibat baik sih. Nggak ada akibat baik sih sebenarnya. Akibatnya buruk semua bakal. Soalnya ya mainannya, soalnya udah musyrik bro. Musyrik itu, musyrik. Astagfirullah. Masya Allah. Serem juga ya sebenarnya. Serem juga. Iya, misal kamu udah meninggal, bukannya di kuburan ketemu malaikat, malah ketemu setan. Wah, saudara sendiri. Kita lihat sesama setan gitu. Ya udah gitu aja lah. Aja, mungkin jadi apa ya? Pesanku sama si Nizar ini yang paling bisa didapat sih jangan pernah lakukan jangan main-main kayak gitu sih sebenarnya. Ya se-urgent apapun alasan kamu untuk melakukan pesugihan kayaknya nggak usah. Kayaknya mending nyolong deh daripada pakai pesugihan. Walaupun ditangkap itu daripada ditangkap yang lain. Iya, minta maaf di penjara. Klarifikasi di TikTok. Ya. Mentok-mentok ganti rugi walaupun ngutang nyicil kan ya nggak masalah lah ya. Klarifikasi selesai. Masalahnya selesai. Tapi kalau pesugihan gitu sampai mati pun masih terikat gitu. Ketemu saudara sendiri lagi nanti. Oh bedanya coba ya kan. Yaudah gitu aja. Mungkin gitu aja ya dari kita. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Subcrash. Kita harus subcrash loh, enggak. Subscribe itu sudah terlalu biasa. Subcrash ya? Subcrash tuh. Nah, langsung crash kan dia. Subcrash. Ambulan nih, Pak. Ya, gitu aja mungkin ya. Terima kasih, selamat bertemu kembali di malam Jumat selanjutnya. Terima kasih. Udah.